فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Pada dasarnya untuk memotivasi tidak ada masalah. Untuk memotivasi ya. Ya, karena biasa kita ini terpengaruh dengan teman yang ada di sekitar kita. Nah, ya. Maklum manusia. As-sahibu sahibun. Ini pernah juga kita bahas dalam kajian kita sebelumnya. Teman itu menarik, mempengaruhi, merubah watak dan tabiat seseorang. Pada dasarnya adalah hal yang sah-sah saja, apalagi dalam dunia pendidikan. Ya, jadi dunia pendidikan itu bukan hanya terbatas pada satu lembaga, anak-anak mungkin di tingkat SMP, atau SD, SMP, atau SMA. Setelah itu, apakah kita terlepas dari dunia pendidikan? Tidak, kita terus butuh pendidikan. Makanya kita lihat di lembaga itu ada setoran. Ya, hari ini kamu berapa baca Quran? Ini melatih. Jadi pada dasarnya, sah-sah saja. Tapi ada satu yang hendaknya diperhatikan oleh setiap kita. Ya, bahwa jika seandainya kita bisa beramal kepada Allah dan menyembunyikan amal tersebut dari siapapun, lakukan itu. Ya, karena yang terbaik adalah melakukan ibadah secara tersembunyi. Ya. Makanya kenapa salah satu di antara rahasia sholat sunnah itu bagi kami laki-laki misalnya, sunnahnya itu di rumah, tidak di masjid, karena tersembunyi. Karena orang yang menyembunyikan amal ibadahnya itu biasanya lebih ikhlas dari orang yang melakukannya di hadapan orang lain, biasanya. Makanya para salaf dahulu itu mereka membiasakan diri menyembunyikan amal. Artinya mereka tidak menampakkan amal mereka di hadapan siapapun. Apalagi melaporkannya. Ya. Apalagi melaporkannya. Ini jauh lebih tidak mereka lakukan. Melakukan di hadapan orang saja mereka berusaha menyembunyikan. Apalagi melaporkannya, itu lebih mustahil mereka lakukan. Dan mereka kadang-kala tidak senang kalau amal itu diintip oleh orang lain, tidak senang mereka. Tidak mau. Bahkan kalau amalnya diketahui, marah. Ya, kalau amalnya diketahui, marah. Ini para akhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi pada dasarnya, ya sebagaimana nanti tanyakan, ya mungkin ada komunitas, ada laporan untuk memotivasi, ya sah-sah saja. Tapi kalau anti bisa amalan tersebut tidak diketahui oleh siapapun, lakukan itu. Lakukan. Demi menjaga keikhlasan hati. Karena yang bermanfaat di sisi Allah dari amal kita adalah amal yang kita lakukan hanya untuk mencari ridha Allah. Ini para akhwat. Jadi sembunyikan. Sembunyikan. Sebisa mungkin. Bahkan sekalipun di sisi orang yang terdekat dengan kita. Artinya kalau seandainya anti punya amalan yang suami anti bisa tidak tahu, lakukan itu. Lakukan itu. Apa yang bisa anti? Lakukan satu amal ibadah yang orang terdekat yang hidup bersama anti, pasangan hidup anti bisa tidak tahu, lakukan itu. Ini luar biasa. Menyembunyikan amal. Ini kebiasaan para pendahulu kita dulu. Bukan seperti kita melakukan amal ibadah, kemudian menyebarkannya ke publik, ke media sosial. Banyak kita lakukan. Setelah selesai membaca satu juz, satu hari itu, langsung buat status di WA, Alhamdulillah, hari ini sudah bisa membaca Al-Quran satu juz. Alhamdulillah, kajian tafsir sudah selesai. Untuk apa itu semua? Untuk apa itu semua? Ingat sabda Rasulullah SAW. Allah berfirman, Ana aghna syuraka anis syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairihi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Siapapun yang melakukan ibadah yang dia melakukan kesyirikan dalam ibadah tersebut, artinya tujuannya untuk pujian, tujuannya untuk sanjungan, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Hati-hati.
hati kita lemah. Maka kalau bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Sudah amal masing-masing. Amal masing-masing. Kalau bisa. Tapi kadang-kala memang ada orang yang butuh motivasi. Tapi kalau sudah terlatih, tinggalkan komunitas itu, ibadah masing-masing. Ya, ini kebiasaan salaf. Jadi pesan ana, walaupun pada hakikatnya tidak ada masalah. Mungkin masih masih dalam lingkup pendidikan, butuh melatih, jadi butuh komunitas dan sebagainya, ada laporan dan sebagainya untuk sekedar memotivasi. Ya, tapi kalau sudah bisa sebenarnya beribadah masing-masing, sendiri-sendiri, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, karena lebih ikhlas dia. Kita contohkan misalnya 1 juz 1 hari. Jangan sampai anti membacanya karena malu nanti di laporan cuma bisa 1 halaman. Hati-hati. Hati-hati itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Paksakan ini baca. Masa teman-teman bisa 1 juz, aku tidak, malu nanti dilihat oleh mereka. Berarti anti baca Quran karena mereka, bukan karena Allah. Hati-hati. Makanya menjaga amal ibadah secara tersembunyi ini jauh lebih selamat dan jauh lebih menunjukkan keikhlasan. Tengah malam, anak semua tidur, istri semua, suami tidur, atau orang tua tidur, keluarga tidur di rumah itu, anti bangun baca 1 halaman. Saya yakin bergeraknya anti untuk membaca itu karena mengharap ridha Allah, karena tidak ada yang tahu dan tak ada laporan. Tapi kalau antum ikut komunitas tidak ada laporan, takut ada sesuatu di hati, harus bangun ini karena malu nanti laporannya tidak sesuai, tidak seperti yang diharapkan. Maka hati-hati, ya. Ini fikih ibadah yang hendaknya kita camkan karena demi Allah, Allah sudah tetapkan bahwa tidak ada amal yang diterima kalau bukan atas dasar keikhlasan. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang dikatakan oleh Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Kami akan tampakkan kepada mereka semua amal yang mereka kerjakan, salat, puasa, zakat, membaca Al-Qur'an, sedekah, semuanya ditampakkan oleh Allah. Tapi kemudian amal ini setelah kita merasa bahagia, setelah kita yakin akan selamat, amal yang ditampakkan ke kita yang sangat banyak ini dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena niatnya melenceng. Niatnya melenceng. Jadi sekalipun mungkin 1 halaman, ukhti, 1 halaman, tidak sampai 1 juz 1 hari, 1 halaman. Demi Allah, kalau itu engkau lakukan ikhlas karena Allah, jauh lebih baik daripada 1 juz tapi hanya untuk mengejar laporan. Ingat ini. Makanya kalau bisa, masing-masinglah beribadah. Masing-masing beribadah. Kuatkan iman, membaca tentang hari kiamat untuk memotivasi. Wallahu ta'ala alam. Nah.